Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali lagi bersama aku, Valen, dan renungan-renungan yang akan aku berikan pada setiap video yang aku share ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, renungan pada hari ini terkhusus kita akan berbicara. Kita akan membahas bagaimana hal kekhawatiran itu atau biasa disebut overthinking itu sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum kita masuk ke dalam renungan itu, marilah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Bapa atas setiap anugerah-Mu. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami bisa menjalani setiap aktivitas kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir, dengan segala pergumulan kami, segala yang kami lakukan. Kiranya semuanya dapat berkenan di hadapan Tuhan dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah kami dapat meresapi dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menyingkapkan setiap halangan-halangan yang membuat kami merasa kurang dalam firman-Mu ini Tuhan. Tetapi Engkau semakin melimpahkan kami dengan sukacita ketika kami mendengarkan setiap yang Engkau beritakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Anak, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, renungan pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 hingga yang ke-34 tentang hal kekhawatiran. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau yang kamu minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus berbicara, ketika Tuhan Yesus menyampaikan entah itu perumpamaan, entah itu nasihat kepada para murid atau kepada siapapun, Tuhan Yesus sedang berbicara dalam roh. Artinya apa? Apapun yang disampaikan sama Tuhan Yesus kepada siapa yang mendengar, Tuhan Yesus berbicara tentang masalah roh itu sendiri, masalah rohani itu sendiri. Amin. Makanya ada kitab yang berkata bahwa carilah perkara-perkara yang di atas. Artinya apa? Ketika kita sudah bersama dengan Tuhan Yesus, yang kita utamakan, yang kita cari
adalah perkara-perkara rohani itu sendiri, saudara. Perkara bagaimana hubungan kita dengan Allah. Nah, pada Matius 6 ini, di ayat yang ke-25, Tuhan Yesus menegaskan tentang bagaimana kekhawatiran itu justru menghambat hubungan roh kita, hubungan keintiman kita dengan Tuhan itu sendiri, dengan Allah itu sendiri. Amin. Di ayat yang ke-27, Tuhan Yesus dengan tegas bertanya, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Amin. Jadi di sini Tuhan Yesus mau bilang, kita kalau khawatir, terutama khawatir dalam perkara-perkara duniawi, dalam kebutuhan-kebutuhan jasmani, itu sama saja tidak berguna. Artinya apa? Di sini ditegaskan di ayat yang ke-33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi di sini yang mau Tuhan Yesus sampaikan, ketika ada kekhawatiran yang masuk dalam kehidupan kita, entah masalahnya sebesar apapun, entah problemnya, salibnya itu seberat apapun, kemudian kita khawatir akan jalan keluarnya, akan solusinya, kita mencari jalan keluar tetapi kita tidak kunjung menemukan. Disitulah yang perlu kita lakukan pertama kali adalah cari dahulu kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kerajaan Allah, apakah itu semata-mata kerajaan dalam bentuk fisik? Apakah itu semata-mata kerajaan yang berupa kerajaan megah, bangunan megah yang di dalamnya ada raja, ada ratu, dan semua pengikut-pengikutnya? Apakah kerajaan Allah berbicara seperti itu, saudara? Tidak, saudara. Kembali lagi, ketika Tuhan Yesus berbicara, Tuhan Yesus berbicara tentang perkara rohani. Jadi, kerajaan Allah yang dimaksud Tuhan Yesus adalah kerajaan atau keberadaan Allah itu sendiri di dalam kehidupan kita. Amin. Terkadang kita hanya menganggap kerajaan Allah itu seperti surga. Ya memang kerajaan Allah itu ada di surga. Tetapi yang terpenting ini adalah kerajaan Allah itu adalah Allah itu sendiri, saudara. Makanya di sini dengan tegas dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita khawatir akan ada masalah, di dalam berbagai pencobaan, di saat kita memikul salib yang berat, yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah kita harus terlebih dahulu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Kita harus terlebih dahulu membangun keintiman yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Amin. Karena apa? Kita bisa lihat di Filipi 4 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Filipi 2, Rasul Paulus itu mengatakan bahwa penderitaannya di dalam penjara itu sendiri, itulah yang menyebabkan kemajuan Injil. Amin. Di sini Rasul Paulus mau berkata, seberat apapun masalah yang dia alami, bahkan sampai di penjara, dia tetap memberitakan firman-firman Tuhan melalui surat-surat kecil kepada jemaat-jemaatnya. Amin. Walaupun dia di penjara, tetapi karena Tuhan bersama dengan dia tetap bisa menyampaikan nasihat-nasihat rohani kepada jemaat-jemaatnya, kepada gereja-gereja yang dia bangun. Amin. Di sini dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
Dia di sini adalah D dengan huruf kapital. Yang artinya apa? Dia di sini adalah Tuhan itu sendiri, saudara. Jadi, Rasul Paulus mau berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku, di dalam Tuhan yang menguatkan aku. Amin. Itulah kenapa di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Ketika kita di dalam masalah, tetapi kita tetap mengutamakan Tuhan sebagai juru selamat, tetap mengutamakan Allah itu sendiri sebagai sumber jawaban, tetap mengutamakan berdoa, beribadah, baca Alkitab, tetap mengutamakan keintiman dengan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan pada kita. Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kita untuk memikul salib yang kita pikul. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kita untuk terus bersabar, terus setia dalam janji-janji Tuhan. Sehingga pada akhirnya ada mahkota yang tercurah bagi kita. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus menanggung penderitaan, sebelum Tuhan Yesus diserahkan oleh Yudas Iskariot, Tuhan Yesus sempat berdoa. Dan di situ ada ayat yang berkata, maka malaikat Allah pun turun dan memberi kekuatan bagi Yesus. Amin. Di situ kita bisa dengan jelas melihat bahwa doa atau ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan Yesus, maka Tuhanlah juga yang akan turut menguatkan kita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tidak hanya menguatkan saudara, tetapi Tuhan jugalah yang akan memberikan kita kesetiaan, sehingga kita setia sampai pada akhirnya. Sehingga Tuhan Yesus tetap setia melakukan penebusan itu, karya penebusan itu, sampai dia wafat di kayu salib. Amin. Nah, pertanyaannya ada di ayat 32. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apakah ini Tuhan Yesus dengan lantang berbicara tentang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Apakah Tuhan Yesus langsung menjerumus kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah? Apakah Tuhan Yesus langsung menyudutkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus itu sendiri? Jawabannya adalah tidak, saudara. Karena apa? Di sini Tuhan Yesus mau berkata, sekalipun kamu beriman, sekalipun kamu punya beragama, sekalipun kamu rajin beribadah, tetapi ketika ada masalah, justru yang kamu pentingkan adalah kebutuhan rohani, kebutuhan akan pakaian, makanan, minuman, dan bukan kebutuhan rohani itu sendiri. Tuhan Yesus di sini dengan jelas, dengan tegas menegur bagaimana orang-orang yang meskipun beragama, tetapi karena kekhawatirannya, dia lebih mempermasalahkan kebutuhan jasmani dia, kebutuhan duniawi dia. Pada akhirnya, semua yang dia minta itu untuk memuaskan hawa nafsu duniawi dia itu sendiri. Amin. Ini yang bahaya, saudara. Ketika kita sudah mengutamakan hal-hal duniawi, ketika kita mungkin kita dalam masalah, kita sedang khawatir, overthinking, sedang dalam kecemasan, sedang dalam stres dan lain sebagainya, tidak punya akal untuk mencari jalan keluar. Dan di sini yang bahaya, ketika kita mengutamakan kebutuhan jasmani kita, kebutuhan daging kita,
kita justru bisa jadi kita akan mencari cara apapun, mencari segala cara agar kebutuhan jasmani kita terpenuhi. Dan yang bahaya di sini, mungkin cara-cara yang kita pakai itu adalah cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya ada dosa mencuri. Dosa mencuri adalah apa? Dosa mengambil hak orang lain. Padahal tanpa dia mencuri pun, kalau dia berusaha keras, dia pasti akan mendapatkan. Amin. Ada dosa mencuri, ada dosa pergi ke dukun, ada dosa pergi ke ahli spiritual yang lain, kepada paranormal, dan itu yang salah, saudara. Mungkin kita bukan bagian daripada orang-orang itu, tetapi yang menjadi bahaya pertama di sini adalah ketika kita dalam masalah, kita justru mengabaikan Tuhan itu sendiri, saudara. Kita justru, hubungan kita dengan Tuhan itu justru melemah. Hubungan kita dengan Allah itu sendiri justru menjauh, justru merenggang karena kita khawatir. Amin. Makanya dengan tegas Tuhan Yesus menegur bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu artinya apa? Mereka adalah orang-orang yang meskipun punya agama, tetapi karena permasalahan hidupnya, mereka justru mengutamakan kebutuhan duniawi daripada keintiman dengan Tuhan. Dan di sini yang menjadi titik penting adalah kita bukan berasal dari dunia ini, saudara. Kita berasal dari roh. Roh kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Jadi, ketika kita tahu bahwa roh kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita mengutamakan perkara rohani, saudara. Mengutamakan perkara-perkara atas, yaitu apa? Keintiman dengan Tuhan. Amin. Karena kita tahu roh kita lebih besar daripada roh-roh duniawi. Roh kita sanggup menyelesaikan segala perkara dunia. Maka seharusnya kita tetap membangun dan terlebih baiknya memperbaiki hubungan keintiman kita dengan Tuhan itu sendiri, saudara. Makanya Tuhan Yesus, ada ayat nas Alkitab yang berkata, serahkan segala kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Ia yang akan memelihara kamu. Amin. Ketika kita khawatir, datang kepada Tuhan. Ketika kita punya masalah, ketika kita cemas, berdoa. Amin. Karena dari doa, dari hal kecil yang berupa doa itu, ada hasil yang besar yang di belakang, yang mungkin akan Tuhan tunjukkan. Amin. Ada suatu karya Allah yang besar yang mungkin akan kita lihat pada saat nantinya. Amin. Makanya banyak orang Kristiani yang berkata kepada orang lain, sebelum kamu melakukan apapun itu, entah itu belajar, makan, istirahat, tidur, atau mengerjakan suatu apapun, berdoa dulu. Tujuannya cuma satu, saudara. Ketika kita berdoa, itu kita benar-benar berserah pada jalan Tuhan, pada kuasa tangan Tuhan. Sehingga dengan itu kita tidak menyombongkan di sini. Maksudnya menyombongkan diri itu apa sih? Ketika kita berdoa, kita merendahkan diri bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi karena Tuhan mengangkat kita dan menebus kita, maka kita layak untuk berdoa kepadanya. Katakan amin. Ketika kita berdoa,
kita otomatis menyerahkan segala kekuatan kita, segala pengharapan kita, segala masalah kita ke hadapan Tuhan. Sehingga ini bisa didefinisikan bahwa kita tidak lagi menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita tidak lagi berjalan dengan diri kita sendiri. Ada Tuhan yang menyelamatkan kita. Ada Tuhan yang menuntun langkah hidup kita. Ada Tuhan yang mendorong kita dari belakang untuk terus maju. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus berdoa, sebelum saatnya penyaliban itu tiba, Tuhan Yesus sempat berkata kepada murid-murid, "Mengapa engkau tidur? Berdoalah dan berjaga-jagalah, agar kalian tidak terkena oleh pencobaan." Itu artinya apa? Itu sama artinya ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui berdoa, ini juga sebagai senjata rohani kita untuk melawan iblis. Ingat saudara, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, ketika kita punya hubungan yang spesial di hadapan Tuhan, mungkin bisa dikatakan, oh kita anak-anak Tuhan nih, aku udah dibaptis, tinggal bilang aja sama bapak aku sendiri. Itu yang membuat iblis itu terkadang iri atau cemburu, saudara. Jadi di sini rumusnya adalah ketika kita sedang atau dalam atau semakin dekat dengan Tuhan, maka iblis akan mencari cara apapun itu untuk menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Lewat apa? Mungkin lewat berbagai pencobaan, lewat overthinking, lewat kekhawatiran, lewat kekecewaan, lewat sakit hati, lewat masalah-masalah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam ilmu psikologi, pikiran itu yang membuat atau yang paling berpengaruh dalam kehidupan kita. Amin. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita perkatakan. Dan apa yang kita perkatakan, itu yang kita resapi dalam hati. Dan apa yang kita resapi dalam hati, itulah yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita berpikir, oh Tuhan adalah juru selamatku, kita akan otomatis berdoa nih. Minta tolong sama Tuhan, kita akan berbicara melalui mulut kita. Nah, ketika kita berdoa, ketika kita berbicara dengan Tuhan, ada ketukan hati, ada suara hati. Ada suara hati yang membuat kita bisa merasakan hadirat Tuhan memperbarui hidup kita, mengangkat hidup kita, menolong hidup kita, menjamah kita. Dan setelah kita rasakan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Karena kita tahu, kita merasakan bagaimana Tuhan melawat kita, maka kita juga akan memberitahukannya kepada orang lain. Kita akan melakukan perbuatan kasih, menolong orang yang berkesusahan, membagikan kepada orang yang miskin, kepada orang yang berkekurangan. Jadi di sini pikiran itu sangat berpengaruh, saudara. Semisal kita khawatir, masalahnya nggak cepat kelar nih, nggak cepat selesai nih, banyak aja beban yang ditanggung. Udah nilainya jelek, waktu belajar atau waktu bekerjanya juga mepet. Gimana ini tuh? Dan itulah ketika kita khawatir akan hal itu, kita akan semakin mengeluh. Dan ketika kita mengeluh, di dalam hati rasanya capek, saudara. Percayalah, di dalam hati rasanya
Nggak ada energi apapun yang bisa kita terima. Nggak ada energi apapun yang bisa kita andalkan. Karena kita mengeluh. Maka hadirat Tuhan juga susah. Kuasa Tuhan juga susah. Energi dari Tuhan juga susah kita rasakan. Dan itulah yang membuat kita melakukan segala apapun itu. Atau justru tidak melakukan kewajiban kita. Karena kita malas, karena kita mengeluh, kita berhenti melakukan perbuatan itu. Bisa jadi saudara. Kembali lagi kepada Adam dan Hawa. Mereka berdua istilahnya ditipu oleh iblis. Iblis memanipulasi pikiran mereka. Amin. Iblis berkata kepada Hawa, Hawa, cobalah buah ini, buah pengetahuan yang akan membuat kamu setara dengan Allah, yang membuat kamu sama seperti Allah. Itu manipulasi iblis untuk mengacak-acak mengotak-atik pikiran Hawa agar Hawa ini terbujuk oleh bunga pengetahuan. Dan pada akhirnya apa saudara? Hawa juga memakan buah pengetahuan itu. Jadi pikiran itu sangat-sangat menjadi fondasi utama bagaimana kehidupan kita. Maka di sini kita jangan mengisi pikiran kita dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Walaupun kita nggak tahu nih ke depannya bakal gimana. Kita nggak tahu masa depan itu kayak gimana. Tetapi ketika pikiran kita mengeluh, khawatir, dan kita akan mengeluh, kita akan overthinking terus. Maka kita tidak punya rasa percaya, atau justru rasa percaya itu akan menghilang dan kita akan semakin menjauh daripada Tuhan, saudara. Walaupun kita tidak bisa melihat, tetapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa akan berbahagia. Berbahagialah mereka yang percaya, yang tidak melihat namun percaya. Walaupun kita nggak tahu kedepannya bakal seperti apa, tetapi ketika pikiran kita diisi oleh rasa percaya akan Tuhan, ketika pikiran kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kembali lagi ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah Allah itu sendiri, saudara. Carilah seseorang penebus itu terlebih dahulu. Carilah Tuhan itu terlebih dahulu, saudara. Terkadang kita mencari sesuatu bukan mencari seseorang. Ini yang salah, saudara. Kita lebih mengutamakan kebutuhan jasmani, sesuatu itu sendiri, barang itu sendiri, daripada kita mengutamakan Allah. Itu yang bahaya, saudara. Jadi di sini carilah seseorang itu sendiri, saudara. Carilah Allah itu terlebih dahulu. Ketika kita cerita sama Tuhan, ketika kita punya relasi dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, ketika kita punya hubungan dekat layaknya Bapa dan anak, kita bisa curhat semuanya, kita bisa cerita, Bapa, ini masalahku kenapa nggak selesai, aku minta kekuatanmu Bapa. Apa salah kita berdoa? Apa salah kita cerita sama Bapa kita sendiri? Apa salah kita curhat sama Bapa sendiri? Terkadang kita bisa menangis karena kita curhat kepada Bapa. Karena ketika kita menangis, kita menyadari, oh iya, aku masih bertahan sampai ini karena Tuhan maha baik bagiku. Tuhan sangat mengasihi aku. Makanya aku beroleh kesempatan sampai detik ini, beroleh nafas sampai detik ini, bisa berdoa kepada Tuhan di detik ini. Amin. Dan itulah saudara, pesan hari ini, utamakan kebutuhan rohani daripada kebutuhan dunia.
Walaupun kebutuhan duniawi kita banyak, bekerja, mungkin masih sekolah, masih kuliah, atau mungkin membayar tagihan, membayar pajak, membayar kebutuhan dasar, kebutuhan pangan, sandang, papan. Tetapi jangan mengutamakan kebutuhan jasmani terlebih dahulu, saudara. Karena apa? Ketika kita lebih mengutamakan kebutuhan dunia, kita bisa jadi jatuh ke dalam tiga dosa utama. Yang pertama, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ketika kita mengutamakan duniawi, kita bisa menjadi sombong karena kita menganggap bahwa kita bisa mengatasi semuanya itu dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan dari Allah itu sendiri. Maka kita perlu merendahkan hati lagi saudara, agar dimana kita direndahkan, dimana kita bersujud di hadapan Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan yang akan mengangkat kita, Tuhan yang akan menguatkan kita, Tuhan yang akan menjamah kehidupan kita dari awal, pertengahan, hingga akhir. Katakan amin, saudara. Tidak ada mahkota yang bisa didapat tanpa perjuangan, saudara. Dan ketika kita mau setia akan janji-janji Tuhan, terus setia berdoa sama Tuhan, walau secepat atau selambat apapun akan dijawab, cepat atau lambat pasti ada jalannya, saudara. Walau saat ini belum ada buah yang muncul, tetapi pada suatu saat nanti akan ada buah-buah pemberitaan itu sendiri yang akan muncul. Mungkin saat ini Allah sedang berproses mencarikan jawaban-jawaban yang terbaik untuk kita. Tugas kita terus berdoa, terus setia dalam panggilan kita, terus menjalankan aktivitas kita dalam tuntunan kasih Tuhan. Terus tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Amin. Ayat terakhir. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Di sini Tuhan Yesus mau berkata, udah gak usah pedulikan masa lalu. Udah gak usah ungkit-ungkit lagi permasalahan-permasalahan yang sudah-sudah. Jadikan masa lalu sebagai penyemangat, sebagai pembelajaran. Oh, kita mungkin dulu pernah melakukan kesalahan. Mungkin dulu ada suatu peristiwa dan cara menanganinya harus seperti ini. Jadikanlah itu sebagai motivasi. Jadikanlah itu sebagai suatu pembelajaran. Ketika kita sudah mengalami di masa lalu, itulah yang menjadi cara kita untuk kita bisa memperbaiki di masa depan. Ini sering ada hubungannya di dalam hubungan kita dengan pasangan. Di dalam hubungan itu, kadang salah satu pasangan itu menanyakan tentang masa lalu. Apakah itu salah? Enggak, saudara. Itu enggak sepenuhnya salah. Tetapi yang salah adalah di sini ketika pasangan itu menanyakan masa lalu pasangannya. Dan itu yang membuat rasa percaya pada pasangannya itu berkurang. Karena dia tahu background pasangannya, backgroundnya seperti ini, backgroundnya pasti buruk, backgroundnya pernah begini, begitu. Latar belakangnya seperti ini, seperti itu. Tapi jangan, saudara. Jangan kita menghakimi. Karena ketika kita membahas masa lalu, Tuhan Yesus pernah katakan, barang siapa mau mengikuti aku tetapi masih melihat ke belakang, ia tidak layak membaca bagi kerajaan surga. Itu artinya apa? Masa lalu
jangan sebagai penghalang kita, jangan sebagai alasan kita untuk tidak percaya akan masa depan kita. Jangan sampai masa lalu itu sendiri menjadi penghambat hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai masa lalu itu juga menjadi penghambat hubungan kita dengan pasangan kita. Jangan sampai masa lalu juga menjadi titik lemah kita, karena kita mungkin punya trauma, karena kita mungkin punya masalah yang hebat di masa lalu. Jangan sampai, saudara. Tetapi jadikanlah masa lalu itu sebagai pembelajaran. Bagaimana kita bisa berkembang kemudian hari, bisa maju, bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Amin. Kalau Tuhan menutup satu pintu, ada pintu lain yang ingin Tuhan bukakan. Kalau Tuhan menutup rancangan kita, pasti ada rancangannya yang terlebih besar dan yang paling besar dan yang paling tepat bagi kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, atas renungan pada hari ini. Tuhan, kembali kami diingatkan Tuhan. Yang pertama, kami terus tetap mengutamakan kebutuhan rohani kami, mengutamakan keintiman dengan Engkau Tuhan, lewat berdoa, lewat baca Alkitab, lewat ke gereja, beribadah. Semakin kami mengutamakan keintiman kami dengan Engkau, maka Engkau juga akan semakin menunjukkan kuasa-Mu, pemulihan-Mu yang akan terjadi pada kehidupan kami. Dan bahkan sudah terjadi dan akan semakin banyak pemulihan yang terjadi, mukjizat-mukjizat yang terjadi, yang Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lagi dalam masalah keuangan Engkau selesaikan Tuhan. Yang sedang dalam masalah keluarga Engkau perdamaikan mereka semua Tuhan. Yang sedang dalam masalah hubungan Engkau tambahkan rasa percaya Tuhan. Bapa, jangan jadikan kami menjadi batu sandungan Tuhan lewat kekhawatiran kami Tuhan. Tetapi pakailah kami Tuhan, agar dari apapun yang kami alami di masa lalu, agar menjadi suatu pembelajaran sehingga kami bisa berkembang, bisa lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Dan ajarilah kami juga Tuhan untuk mengutamakan kebutuhan rohani. Seperti Ayub Tuhan, Ayub pernah berkata, aku lahir dari rahim ibuku tanpa membawa sesuatu apapun, dan aku akan kembali kepada Allahku tanpa membawa sesuatu apapun. Di sini kami percaya Tuhan, semua adalah titipan dari Engkau. Semua adalah pemberian dari Engkau. Kami bukan apa-apanya di hadapan Engkau Tuhan. Maka kami merendahkan diri. Maka kami membangun keintiman dengan Engkau. Karena Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Maka kami harus mengutamakan kebutuhan rohani Tuhan. Karena kebutuhan rohani itu sendiri Tuhan tidak hanya memperlengkapi kami di kebutuhan duniawi kami Tuhan. Tetapi kebutuhan akan hidup yang kekal Engkau juga penuhi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas renungan hari ini, atas anugerah-Mu. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang senantiasa menegur kami, senantiasa menuntun kami ke jalan yang benar. Ajarilah kami Tuhan untuk terus taat dan patuh akan firman-Mu. Bukan hanya taat dan patuh Tuhan, tapi juga mewujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu Bapa dimanapun kami berada. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan ke dalam tangan anak putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya padamu-lah kuasa, kemuliaan, keselamatan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.